Ibu, Bapak, dan Saudara semua, renungan didasarkan pada kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita mohon pertolongan Tuhan agar Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, tetapi yang kami yakin dan percaya selalu dengan Roh-Mu yang kudus menyertai, mendampingi, bahkan ada di dalam hati kami masing-masing. Oleh karena itu kami mohon, ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti dengan jelas, dan oleh pertolongan Roh Kudus juga kami dapat melaksanakan, dapat mentaati firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya." Ibu, Bapak, dan Saudara semua, Israel sebelum bersama-sama dengan Musa di padang gurun ini ada dalam keadaan tertawan, dijajah. Semua bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Tetapi oleh kuasa Tuhan, maka umat Israel keluar dari Mesir melalui padang belantara menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang subur,
penuh dengan susu dan madu, sehingga mereka, umat Israel itu, menjadi bangsa yang merdeka, yang bebas, tidak lagi menjadi budak-budak di Mesir. Namun di tengah jalan, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu, umat Israel di padang gurun mengalami pelbagai kesulitan. Harus berhadapan dengan musuh-musuh yang mau menyerang dan melawan serta membinasakan, merampok. Ada pelbagai kesulitan-kesulitan yang lain di padang gurun, tetapi selalu saja Tuhan menolong. Nah, dalam keadaan sulit yang seringkali dialami oleh umat Israel itu, umat Israel acap kali menggerutu, bersungut-sungut, bahkan putus asa, berkata kepada Musa dan Harun, pemimpin Israel pada waktu itu, kalau kami harus mati di Mesir atau mati di padang gurun, ya buat apa kami sekarang ada di sini? Lebih baik kita kembali lagi aja menjadi budak di Mesir. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ketika kesulitan hidup ini kita alami, kadang kita memang tidak kuat, kita menjadi lemah, putus asa, bahkan bisa bersungut-sungut. Tetapi Tuhan tidak menginginkan Israel kembali menjadi budak di Mesir. Tuhan ingin bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berani berjuang, bangsa yang berani bekerja keras, bahkan bangsa yang berani melawan musuh-musuhnya. Maka dari itu, Musa dan Harun sangat sedih. Tetapi ada dua orang dari bangsa Israel itu yang berani, yaitu Kaleb dan Yosua. Dua orang ini pernah mengintai tanah perjanjian di Kanaan itu. Ternyata betul bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dituju umat Israel itu adalah tanah yang jauh lebih baik, yang subur, yang penuh dengan susu dan madu, berlimpah kemakmuran. Maka Yosua dan Kaleb mengatakan kepada seluruh umat Israel pada waktu itu, jangan bersungut-sungut terus. Mari kita berjuang, mari kita bekerja keras, mari kita belajar menghadapi segala kesulitan ini dengan pertolongan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai umat Tuhan juga. Dalam perjalanan hidup kita dahulu, beberapa waktu yang lalu, kemarin, bahkan mungkin sekarang masih juga sering berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, dengan masalah-masalah,
dengan hambatan-hambatan. Padahal kita berharap bisa hidup damai sejahtera. Kita hidup dalam kesejahteraan, kedamaian yang dari Tuhan. Nah, di tengah-tengah persoalan-persoalan ini, kadang kita memang bisa seperti umat Israel, lalu menggerutu, bersungut-sungut, atau takut, khawatir, dan lain sebagainya yang negatif. Sehingga kita murung, kita tidak berani menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan-kenyataan yang berat. Misalnya, di masa pandemi ini, ada seorang pengusaha yang mengalami kemerosotan pendapatan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga usahanya 0% hasilnya. Padahal dia harus menggaji karyawan-karyawannya. Syukurlah memang ada sedikit tabungan untuk melangsungkan usahanya itu. Lalu dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin yang tinggi, usahanya di tahun yang di bulan yang keempat, kelima, mulai berjalan. Sampai sekarang kita tahu bahwa pandemi COVID ini masih belum selesai, sudah hampir 2 tahun kita hadapi. Tapi syukur puji Tuhan, pengusaha itu dengan tekun, dengan berani, dengan gigih, kerja keras, akhirnya usahanya bisa terus berjalan. Dan sekarang sudah hampir mendekati normal, bahkan lebih sedikit daripada sebelum pandemi penghasilannya. Ini adalah sebuah berkat Tuhan. Dalam kegigihan, dalam kesungguhan kita, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bahkan juga dalam kehidupan bergereja, persekutuan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja di masa pandemi ini bisa dilakukan secara terbatas. Dulu bahkan nggak bisa on-site, tatap muka. Sekarang dibatasi maksimal 50%. Itu pun dengan protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Tetapi kita lihat, saudara-saudara, bukannya gereja semakin merosot. Saya mengamati bahwa anggota-anggota gereja, simpatisan gereja, semakin rajin membaca firman Tuhan melalui medsos, Facebook, Instagram, WhatsApp, SMS. Di sana sini terus saling berbagi melalui media komunikasi sosial ini. Demikian juga melalui YouTube, live streaming. Kesungguhan, kerinduan umat untuk belajar firman Tuhan tidak merosot. Walaupun tentu pertemuan tatap muka lebih memberi semangat, tetapi ibadah persekutuan lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat live streaming, YouTube tidak mengurangi makna kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Tidak mengurangi kerinduan kita untuk
menemukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun, pembimbing kehidupan kita. Demikian juga seperti ini persekutuan doa pagi. Ketika dilakukan dalam bentuk tatap muka, cuma diikuti 10-20 orang. Tetapi melalui Zoom meeting ini, melalui live streaming ini, melalui YouTube, yang ikut, yang melihat, yang mendengar, meningkat. Bukan hanya 10-20 orang, tapi bisa 30, bisa 40, bahkan mungkin lebih banyak dari itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kesulitan dan persoalan dalam perjalanan hidup kita memang ada saja. Tetapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi keberanian. Karena umat Tuhan melihat ada sesuatu yang lebih baik ke depan. Ada sesuatu yang indah di masa depan. Seperti yang dilihat oleh Kaleb dan Yosua. Tanah perjanjian itu luar biasa baiknya. Maka mereka dengan tekun dan setia tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Demikian juga ibu, bapak, saudara, dan saya juga, kita semua. Marilah kita tetap melangkah maju sedikit demi sedikit, mengatasi kesulitan-kesulitan, mengatasi segala problem-problem kehidupan dengan kesehatan, dengan peningkatan taraf hidup, rezeki yang bertambah, dan lain sebagainya yang Tuhan sediakan menurut kekayaan anugerahnya, sesuai dengan juga kebutuhan kita pasti akan diberikan. Mari kita lanjutkan kehidupan ini dengan berani, dengan tidak takut, dengan tidak khawatir menghadapi kesulitan apapun. Tuhan memberi kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dalam doa-doa syafaat ini, seperti firman Tuhan, janganlah kita meniru Israel pada umumnya waktu itu, yaitu bersungut-sungut, mengeluh ketika berhadapan dengan masalah dan kesulitan. Sebaliknya, tetap melangkah dengan penuh sukacita menghadapi kesulitan, sebab semuanya akan indah pada waktunya. Mari kita bersama-sama mendoakan dalam hati kita masing-masing, mengucapkan permohonan supaya kita tidak bersungut-sungut, tetapi sebaliknya berani menghadapi kesulitan dan yakin Tuhan menyediakan hal-hal yang indah pada waktunya ke depan. Marilah kita mohon Tuhan menambahi hikmat, ketekunan, dan ketabahan supaya kita tetap setia melakukan tugas-tugas kewajiban pekerjaan kita dengan
sungguh-sungguh. Mari kita tetap mendoakan orang-orang yang mengalami kelemahan-kelemahan fisik, khususnya di masa pandemi yang belum berakhir ini. Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi, sehingga umat Tuhan sungguh-sungguh mengalami perlindungan, berkat pertolongan dari Tuhan menghadapi COVID yang terus saja menyerang. Walaupun sudah banyak orang-orang yang lebih kuat, tetapi ada juga orang-orang yang lemah, terutama mereka yang sudah usia lanjut, mempunyai penyakit bawaan dan lain sebagainya. Kita percaya dengan pertolongan Tuhan, mereka terhindar dari mara bahaya. Mari kita juga mendoakan gereja-gereja Tuhan supaya di masa pandemi ini, di mana ibadah-ibadah persekutuan tatap muka masih terbatas, bahkan gereja menyelenggarakan ibadah hybrid, campuran antara inside dan online. Kiranya gereja-gereja tetap dengan gigih, tekun menyelenggarakan persekutuan-persekutuan secara hybrid, dan umat milik Tuhan tidak kurang rindunya ikut di dalam persekutuan-persekutuan tersebut. Demikian juga tugas-tugas pelayanan dan kesaksian. Kiranya gereja tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah masyarakat, supaya cinta kasih dan berita sukacita, damai sejahtera, keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, boleh diberitakan di mana-mana tempat. Mari kita mendoakan pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, para penatua di dalam majelis jemaat, di dalam badan pimpinan bakal jemaat, pengurus pos jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, majelis sinode GKI khususnya, tetapi juga pimpinan-pimpinan gereja di mana-mana tempat. Tuhan tambahi hikmat kebijaksanaan dalam menyelenggarakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi dengan menggunakan media sosial semaksimal mungkin. Akhirnya kita tetap mendoakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah, supaya mereka dengan hikmat kebijaksanaan juga yang berasal dari Tuhan boleh tetap menjaga kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan serta keadilan
untuk seluruh rakyat, khususnya di Indonesia ini, tetapi juga di seluruh muka bumi. Dan marilah kita akhiri doa-doa syafaat kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang selamanya. Amin.